Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana suara terakhir bisa terdengar, dan keheningan menyimpan kisah paling menyeramkan. Kali ini, kita akan membuka kisah kelam dari sebuah restoran paling ramai di kota S. Sebuah kota yang tenang di Jawa Tengah, tapi menyimpan rahasia paling mengerikan dari sebuah dapur yang tak pernah boleh dilihat siapapun. Sore itu, langit kota S diselimuti mendung yang menggantung berat. Kabut tipis menyapu jalan-jalan kecil di antara rumah-rumah tua berarsitektur kolonial, membuat suasana kota kecil di lereng gunung itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seorang pria muda, Bayu, menenteng ransel kamera dan buku catatan saat ia menuruni trotoar menuju tempat yang sejak seminggu terakhir jadi perbincangan hangat di kalangan warga, RM Pusaka Rasa. Sebagai jurnalis lepas yang kerap menulis artikel budaya dan kisah-kisah urban legend, Bayu tak asing dengan tempat-tempat misterius. Tapi restoran ini terasa berbeda. Terlalu ramai untuk ukuran kota kecil. Terlalu cepat tenar untuk bangunan sederhana yang dulunya, menurut warga, tak terurus dan terkesan berhantu. Bayu berdiri sejenak di seberang jalan. Bangunan restoran itu tampak bersih, dengan papan nama kayu berukir tulisan, RM Pusaka Rasa, dalam huruf Jawa halus yang membingkai nuansa etnik. Namun yang membuat Bayu tertegun bukanlah desainnya, melainkan fakta bahwa tempat ini berdiri di atas bekas warteg yang telah tutup lebih dari 20 tahun. Warteg itu dulunya dikenal dengan nama Warteg Mbah Ranti, tempat sederhana yang terkenal karena nasi megononya. Tapi sejak tahun 2001, warteg itu tutup mendadak. Konon, seluruh anggota keluarga yang mengelolanya menghilang dalam semalam. Tak ada jejak, rumahnya kosong. Warga hanya mengingat bau busuk yang beberapa kali tercium dari arah bangunan itu di malam-malam tertentu, meski tak pernah ditemukan apapun oleh polisi. Bayu pernah membaca kisah itu di forum-forum horor internet. Tempat itu dikenal dengan julukan Warung Gentayang. Kini, bangunan itu berdiri megah sebagai restoran paling laris di kota. Terlalu laris. Begitu masuk, suasana restoran terasa hangat dan bersih. Interiornya sederhana, didominasi kayu dan lampu kuning temaram. Di dinding tergantung foto-foto lawas pasar tradisional, lukisan wayang, dan potret hitam putih wanita tua dengan senyum datar, mungkin pemiliknya. "Selamat datang, Mas. Mau duduk di mana?" sapa seorang pelayan muda ramah. Bayu memilih duduk di pojok dekat jendela. Ia mengamati sekeliling. Hampir semua meja terisi, namun anehnya, suasana sangat hening. Tidak seperti restoran kebanyakan yang penuh dengan suara sendok dan gelak tawa. Di sini, pengunjung makan cepat, dalam diam, dengan wajah datar. Seolah makanan di depan mereka terlalu sakral untuk dibicarakan. "Mas mau pesan apa?" Pelayan kembali datang dengan senyum sopan. Bayu membuka daftar menu. Banyak pilihan makanan khas Jawa, tapi satu yang paling ditandai dan dilingkari tinta merah, rendang pusaka, resep keluarga sejak 1942. Ia menunjuk menu itu tanpa banyak pikir. "Pilihan yang tepat, Mas," kata pelayan itu. "Itu favorit tamu-tamu tetap kami." Tak lama, rendang datang. Aromanya begitu kuat, perpaduan rempah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dagingnya tampak empuk, hampir menghitam, mengilap oleh santan kental. Bayu mencicipi perlahan. Rasanya luar biasa. Daging itu seolah lumer di mulut. Tapi setelah suapan ketiga, ia merasakan getar aneh di lidahnya, seperti logam. Ada rasa pahit samar yang muncul sesaat, lalu hilang. Anehnya, rasa itu justru membuatnya ingin terus makan. Seketika perasaan tak nyaman merayapi dirinya. Ia menoleh ke sekitar. Beberapa pelanggan lain sedang menyantap rendang yang sama. Wajah mereka kosong, matanya seperti tidak fokus. Gerakan mereka lambat, seolah makan dalam kondisi hipnosis. Bayu menyelesaikan makanannya dan menuju kasir. Saat hendak membayar, matanya tertumbuk pada lorong sempit menuju dapur di belakang meja kasir. Lorong itu gelap, dan di lantainya ada bekas cairan menghitam seperti darah kering yang belum dibersihkan. Tetesan itu menjalar ke bawah pintu dapur yang tertutup rapat. Bayu menunjuk cairan itu. "Itu tumpahan apa ya?" Pelayan di kasir langsung menyahut, "Saus kecap, Mas. Tadi siang sempat tumpah." Tapi sorot matanya tidak meyakinkan. Tangannya buru-buru menyeka bekas cairan itu dengan lap basah, lalu menunduk. Bayu tak memperpanjang. Ia keluar,
Tapi perasaan tak enak menempel seperti bayangan. Di luar, angin dingin mulai bertiup. Kabut semakin tebal, menyelimuti jalanan. Malamnya, di kamar kos yang ia sewa tak jauh dari alun-alun, Bayu mulai menulis draft artikel untuk blognya. Tapi jemarinya berhenti di tengah paragraf pertama. Ia mencium sesuatu, bau rempah. Tapi di balik itu, bau amis besi. Seperti darah, ia berdiri dan membuka jendela. Kosnya terletak di lantai 3, tak ada rumah di samping atau belakang, hanya lapangan kosong. Tapi dari luar, terdengar suara seperti alat tumbuk. Duk, duk, duk. Irama konstan, seperti orang sedang menumbuk daging dalam lesung kayu. Tapi tak mungkin, tak ada siapa-siapa di belakang bangunan. Suara itu berhenti mendadak. Hening, ponsel Bayu tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu, tapi menjawab. Halo, tak ada suara di seberang. Hanya dengusan pelan. Lalu, suara wanita tua, berat, parau. Mas Bayu, suka rendangnya? Ya. Klik, telepon terputus. Bayu membeku. Ia yakin, sumpah yakin, tak pernah menyebutkan namanya ke siapapun di restoran tadi. Keesokan harinya, Bayu kembali ke lokasi. Tapi ada yang berubah. Restoran tetap buka, tetap ramai. Tapi halaman belakang yang kemarin kosong, kini dipagari bambu. Terpal besar menutupi sesuatu. Saat ia mendekat, penjaga warung sebelah buru-buru menghampiri. Mas, jangan ke sana. Mau cari mati? Kenapa? Emangnya kenapa di situ? Penjaga itu menunduk. Saya udah lama jualan di sini. Sejak warteg lama masih berdiri. Dulu sering ada suara jeritan dari balik tembok. Sejak restoran itu buka, memang jadi ramai. Tapi entah kenapa, ada tamu yang datang, tapi nggak pernah kelihatan keluar. Bayu terdiam. Kata-kata penjaga itu menusuk. Mas jurnalis? Ya, tanya si penjaga mendadak. Bayu mengangguk. Kalau mas mau tetap hidup, jangan tulis apa-apa tentang tempat ini. Jangan tanya soal dapur. Jangan cari tahu apa yang mereka sembunyikan di balik pagar itu. Malamnya, Bayu mulai menyusun ulang catatan. Ia menelusuri kembali kisah warteg Mbah Ranti, lalu menyandingkan dengan data pemilik RM Pusaka Rasa. Nama pemilik, Sarti. Usia, tidak tercatat pasti. Alamat, tidak jelas. Namun satu hal mengejutkan, foto pemilik yang tergantung di restoran, identik dengan foto salah satu penghuni rumah tua dalam arsip berita hilangnya keluarga Mbah Ranti. Jika itu benar, wanita tua itu seharusnya sudah meninggal 2 dekade lalu. Di dalam dapur yang tertutup rapat, sesosok perempuan tua duduk bersila di atas tikar pandan, dikelilingi dupa dan tulang ayam cemani. Ia membuka sebuah buku tua yang bersampul kulit gelap, lalu mencelupkan jari ke dalam darah segar yang ditampung dari hewan kurban. Ia menulis nama baru di halaman terakhir. Bayu Dwi Laksono. Bayu mulai merasa bahwa rasa penasaran bisa membunuh lebih cepat daripada racun. Setelah malam penuh teror dan satu telepon yang membuat darahnya membeku, ia mulai menyadari satu hal, ia tidak sedang berhadapan dengan cerita biasa. Ini bukan sekadar kisah urban legend untuk menakuti anak kecil. Ini nyata, dan kini ia berada di tengahnya. Ia memutuskan untuk tidak pulang ke kos. Sebagai gantinya, ia menginap di penginapan kecil dekat terminal. Ia membawa laptop dan kamera tersembunyi yang selalu jadi andalannya saat menyelidiki tempat angker. Ia juga mulai menggali lebih dalam tentang restoran itu. Tapi setiap kali mengetik kata Pusaka Rasa di mesin pencari, hasilnya aneh, berputar-putar, mengarah ke artikel kosong, forum mati, atau blog yang sudah ditutup. Seolah-olah ada yang menghapus jejak mereka. Hari Kamis, sehari sebelum Jumat Kliwon, Bayu kembali ke restoran. Ia mencoba bertingkah seperti pelanggan biasa. Kali ini, ia memesan menu lain, gudeg nangka. Tapi matanya terus mengamati. Ia duduk di kursi paling belakang, menghadap langsung ke lorong menuju dapur. Semua pelayan sibuk, tapi satu hal yang ia perhatikan, tak satu pun dari mereka terlihat senang. Senyum yang mereka berikan seperti tempelan. Di balik mata mereka, ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Saat pelayan wanita membawa pesanannya, Bayu memberanikan diri bertanya, "Mbak, boleh tahu siapa yang masak makanan seenak ini?" Perempuan itu kaget sejenak, senyumnya hilang.
Maaf, Mas, dapur kami tertutup. Hanya keluarga yang boleh masuk. Keluarga pemilik restoran, pancing Bayu. Pelayan itu menunduk, lalu membisik pelan. Jangan coba-coba masuk ke dapur, Mas. Apalagi besok malam. Kenapa? Mata pelayan itu menatapnya tajam. Jumat Kliwon, malam pesugihan, menu spesial. Malam Jumat Kliwon datang. Kota es terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun sejak sore, dan aroma bunga melati samar-samar menguar dari arah restoran, meski tidak ada karangan bunga. Bayu sudah siap. Ia mengenakan kemeja pelayan yang ia pinjam dari tukang laundry langganan restoran, dan menyamar masuk melalui pintu belakang pukul 7 malam. Kamera kecil diselipkan di saku dada. Ponsel dalam mode perekam suara. Jantungnya berdetak kencang. Restoran penuh sejak maghrib. Mobil-mobil mewah terparkir di luar. Pelanggan yang datang malam ini tidak seperti biasanya, wajah mereka datar, dingin, nyaris tak bernyawa. Mereka tidak memesan, mereka hanya duduk, menunggu. Tepat pukul 9, lampu-lampu restoran diredupkan. Pelayan-pelayan berhenti melayani. Gamelan pelan mulai terdengar dari dalam dapur. Bayu menyelinap ke balik rak dapur kering. Dari situ, ia bisa melihat sebagian dapur utama. Ruangan itu remang, dipenuhi asap dupa. Di tengah-tengah, ada tungku besar dan panci besi hitam menganga di atas api. Seseorang masuk. Seorang perempuan tua dengan kebaya hitam, wajahnya dipenuhi guratan merah seperti tinta darah. Mbah Sarti. Ia membawa sesajen, kelapa merah, bunga 7 rupa, dan satu kantong goni besar yang menggeliat. Bayu menahan napas. Mbah Sarti membuka goni itu. Seorang pria muda terikat di dalamnya, mulut disumpal kain. Matanya melebar penuh ketakutan. Ia menggeliat, namun sia-sia. Dengan darah ini, ucap Mbah Sarti, kekayaanmu diperpanjang. Umurmu disambung. Jiwanya menjadi jamuan. Pisau panjang muncul dari dalam nampan sesajen. Dengan tenang, tanpa ragu, Mbah Sarti menyayat leher pemuda itu. Darah menyembur masuk ke dalam baskom perak di bawahnya. Pria itu meronta, tubuhnya mengejang, lalu diam. Potongan tubuhnya kemudian dimasukkan satu persatu ke dalam panci. Bau amis bercampur rempah menyebar ke seluruh ruangan. Dari meja depan, pelanggan-pelanggan istimewa mulai menyalakan lilin. Satu persatu, rendang dimasak dari daging manusia. Bayu merasa ingin muntah, tapi ia harus merekam semuanya. Ini bukti. Tiba-tiba, tangan seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Kau tidak seharusnya ada di sini. Bayu membalik. Sari, pelayan wanita kemarin, berdiri dengan wajah pucat. Kau harus pergi sekarang, bisiknya. Kau sedang dilihat. Bayu bingung. Oleh siapa? Sari tak menjawab. Tapi saat Bayu melihat ke dapur lagi, Mbah Sarti berdiri menghadap ke arahnya, ke tempat persembunyiannya. Padahal, secara logika, mustahil ia bisa melihat dari sana. Tapi tatapannya tajam, senyumnya dingin. Anak daging selanjutnya sudah hadir malam ini, kata Mbah Sarti, suaranya menggema ke seluruh ruangan, seolah ditujukan langsung ke Bayu. Lampu tiba-tiba padam, gamelan berhenti, senyap. Ketika lampu menyala kembali, lorong tempat Bayu berdiri kini kosong. Tak ada rak, tak ada pintu belakang, ia tak bisa keluar. Sari menarik lengannya. Ikut aku, ini satu-satunya jalan keluar sebelum fajar. Mereka berlari menyusuri lorong gelap yang tak dikenalnya, menuju bawah tanah restoran. Di sana, lorong-lorong sempit berliku mengarah ke pintu besi tua berukir wajah-wajah menyeringai. Sari membuka pintu itu. Lewat sini. Tapi ingat, sekali kau keluar, mereka akan terus mencarimu. Karena kau sudah mencicipi. Bayu menatap mata Sari. Kau siapa sebenarnya? Sari menatapnya lirih. Yang terakhir selamat, sebelum aku kembali untuk jadi tumbal berikutnya. Bayu ingin bertanya lagi, tapi Sari mendorongnya masuk. Pintu besi tertutup di belakangnya. Ia terjatuh ke tanah liat. Di hadapannya, jalan kecil menuju sawah gelap, jauh dari restoran. Ia berdiri perlahan, menoleh. Tapi restoran itu sudah tidak ada. Di belakangnya hanya hutan bambu dan bau darah samar. Bayu berlari, membawa kamera dan rekaman suara di dadanya. Tapi jauh di dalam dada, ia tahu. Sekalipun berhasil mengungkap semuanya, harga dari satu suapan itu akan menghantuinya seumur hidup.
Setelah malam itu, Bayu tidak pernah kembali ke kota S. Ia pindah kota tanpa jejak, menonaktifkan media sosial, bahkan tak lagi menulis artikel. Trauma itu terlalu dalam, namun rekaman dari malam Jumat Kliwon masih ia simpan, 2 file penting, 1 video dari kamera tersembunyi, 1 lagi rekaman suara. Ia tak pernah berani membukanya. Hingga suatu malam, 2 bulan kemudian, seorang pria parubaya muncul di depan pintu kontrakannya di Kota Baru. "Mas Bayu?" tanya pria itu. Pakaiannya rapi, rambut disisir ke samping, tapi matanya kosong. "Saya dari Dinas Budaya dan Arsip. Ingin bicara soal cerita yang Mas kumpulkan dari kota S." Bayu menatap pria itu lama. Hidungnya berdarah, tangannya dingin. Ia tahu, mereka sudah menemukannya. Bayu melarikan diri lagi. Ia menuju satu-satunya tempat yang bisa memberinya jawaban, Perpustakaan Nasional. Ia menyusuri arsip-arsip kuno, manuskrip Jawa tua, hingga menemukan satu naskah yang telah rapuh dimakan usia, Perjanjian Daging dan Darah, Leluhur Kandang Seribu. Dalam naskah itu diceritakan tentang sebuah ajaran kuno dari masa Demak yang mengajarkan praktik tumbal jero, yakni pesugihan tertinggi dengan menyajikan daging manusia sebagai santapan ritual. Daging harus diolah dengan cinta dan kemarahan, lalu dimakan oleh para penyembah untuk memperpanjang umur dan kekayaan. Nama pemimpin kultus itu adalah Sartiwuningrum. Bayu terhenyak, nama itu bukan hanya muncul di akta restoran, tapi juga dalam naskah yang diperkirakan ditulis abad ke-16. Tak masuk akal, jika itu orang yang sama, berarti wanita tua itu sudah hidup berabad-abad. Di bagian akhir naskah tertulis, "Barang siapa mencicipi daging pesugihan, ia menjadi bagian dari darah, entah sebagai penyaji atau sajian." Bayu mulai menyadari, dirinya bukan korban biasa. Ia telah dipilih. Sementara itu, di tempat lain, seorang anak muda bernama Genta, pelayan baru RM Pusaka Rasa, menerima sepucuk surat dalam amplop hitam. Di dalamnya hanya ada 1 kalimat, "Besok malam, kau akan masak anak daging pertamamu." Wajah Genta pucat. Ia pergi ke dapur, menggigil. Tapi tak bisa lari, sudah terlambat. Bayu kembali ke kota S. Tak ada pilihan lain, ia harus mengakhiri semua ini dari sumbernya. Tapi saat tiba di lokasi restoran, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Restoran itu sudah rata dengan tanah. Tak ada jejak bangunan, hanya ladang kosong dengan ilalang tinggi dan batu-batu nisan tua berserakan tak teratur. Namun dari balik ilalang itu, aroma rendang masih terasa samar di udara. Ia berjalan ke tengah-tengah ladang, menemukan batu besar berlumut dengan ukiran tak terbaca. Saat disentuhnya, batu itu bergetar, dan di bawah kakinya, tanah bergemuruh pelan, seolah jantung besar sedang berdenyut di perut bumi. Tiba-tiba, tanah terbuka. Bayu terjatuh ke ruang gelap bawah tanah. Ia menggeliat bangun, menyalakan senter kecil, dan mendapati dirinya berada dalam ruangan berbatu dengan rak-rak penuh tulang manusia. Ada meja panjang dengan panci besi di tengahnya. Seperti dapur, tapi ini bukan dapur biasa. Ini adalah dapur asal mula. Bayu melihat siluet seseorang di ujung ruangan. Sosok wanita tua, jubah hitam, mata merah menyala, sugeng rawuh, "Anak daging," katanya. Bayu membeku. Mbah Sarti berdiri di hadapannya, sama persis seperti malam pesugihan. Tapi kini lebih tua, lebih gelap. Sekelilingnya ditumbuhi urat-urat merah yang mengalir dari tubuhnya ke seluruh dinding dapur. "Kau datang sendiri ke perjanjian," lanjutnya. "Kini waktunya kau menghidangkan atau dihidangkan." Bayu berlari, tapi dinding berubah, lorong berpindah. Suara jeritan, gamelan, dan suara pisau mengiris daging menggema di sekelilingnya. Suara tangisan dari tulang-tulang. Wajah korban-korban sebelumnya muncul di dinding, menatapnya. Satu tangan mencengkeram lehernya. Genta, mata kosong, tangan memegang pisau dapur. "Aku yang masak malam ini," bisiknya. Bayu meronta. Ia mencabut pisau lipat dari saku, menusuk lengan Genta. Lalu berlari menuju pintu besi kecil di sudut ruangan. Dengan sisa tenaga, ia menghantam pintu itu. Tiba-tiba semuanya runtuh. Gelap. Bayu terbangun di ranjang rumah sakit. Di sisinya, seorang suster membisikkan nama. "Mas Bayu."
Sudah sadar, Bayu menatap sekeliling. Tubuhnya penuh luka, tapi kamera di tasnya utuh. Ia menggenggam erat memory card di tangannya. Bisa tolong saya? Gumamnya lemah. Hubungi wartawan dari TV Nasional. Namun jauh di kota, restoran RM Pusaka Rasa berdiri kembali malam itu. Penuh, dengan antrean panjang seperti biasa. Di dapur, Mbak Sarti mengaduk rendang perlahan. Ia menoleh ke pelayan barunya, seorang wanita muda dengan wajah familiar. Sari, gumamnya, tamu-tamu istimewa kita sudah lapar. Ayo, potong daging pertamamu malam ini. Wanita itu tersenyum getir, dan gamelan pun kembali mengalun. Beberapa minggu setelah kabur dari lorong bawah tanah RM Pusaka Rasa, Bayu mulai dihantui mimpi-mimpi yang tak bisa dijelaskan. Dalam tidurnya, ia melihat meja panjang dengan lilin menyala di setiap sudut, hidangan rendang beraroma amis, dan sosok-sosok berjubah hitam duduk diam sambil menatapnya, bukan dengan mata biasa, tapi dengan rongga hitam menganga dari wajah-wajah tanpa kulit. Bayu tahu ini bukan sekadar trauma. Ia telah membawa pulang sesuatu dari dapur kutukan itu. Bukan hanya rekaman, tapi bagian dari jiwa ruang. Setelah berbulan-bulan mencoba melaporkan kejadian tersebut, dari kantor polisi, redaksi berita, hingga kanal YouTube misteri ternama, Bayu akhirnya menemukan satu orang yang tertarik secara serius, Dr. Handoko, seorang antropolog Jawa dan ahli manuskrip kuno pesugihan. Mereka bertemu di sebuah perpustakaan kampus di Yogyakarta. Mas Bayu, kata Handoko sambil membuka buku kulit tipis, apa yang Anda hadapi bukan sekadar praktik hitam. Ini semacam kontrak warisan dari zaman Mataram lama. Ada naskah rahasia, disebut serat resep jero, yang konon hanya dibaca oleh pewaris darah pesugihan. Bayu mengeluarkan satu gambar dari kameranya, tangkapan singkat dari dapur RM Pusaka Rasa malam Jumat Kliwon, saat Mbah Sarti membaca dari kitab bersampul kulit. Handoko terdiam lama. Ini bukan buku biasa. Ini naskah perjanjian dapur berdarah. Legenda menyebutnya hanya akan muncul di dunia nyata setiap 100 tahun sekali. Dan hanya mereka yang sudah makan yang bisa membacanya. Bayu menelan ludah. Lalu, kalau saya sudah mencicipi daging malam itu. Handoko menatapnya dalam. Kau sudah jadi bagian dari resep. Bahkan bisa saja jadi bahan utama berikutnya. Malam itu, Bayu kembali bermimpi. Tapi kali ini tidak lagi hanya melihat. Ia merasakan. Ia sedang memasak. Tangan-tangannya mengiris daging. Pisau bergerak sempurna, otot-otot bekerja cepat tanpa komando. Dalam panci, ada potongan tubuh manusia yang tidak asing, tangan, lengan, bahkan wajah. Saat ia menoleh, sosok yang ia masak adalah dirinya sendiri. Ia terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuh. Ponselnya menyala, ada notifikasi email tanpa nama pengirim, hanya berisi satu gambar. Foto dirinya sedang makan di RM Pusaka Rasa. Malam Jumat Kliwon, dari sudut pandang orang lain. Di sisi lain kota, restoran kembali berjalan seperti biasa. Namun malam itu, satu meja kosong tidak pernah diisi. Meja yang biasanya ditempati tamu terakhir. Genta, sang pelayan muda yang kini naik pangkat sebagai kepala dapur, mendatangi Mbah Sarti. Bah, tamu istimewa kita tidak datang malam ini. Sarti mengangguk pelan. Karena dia sedang membaca, jika ia membuka resep itu, kita semua akan hancur. Kembali ke Bayu, malam itu ia dikunjungi seseorang tak dikenal di kamar hotel kecilnya. Perempuan muda, rambut panjang terurai, mengenakan baju lurik dan kaping. Matanya merah basah, ia meletakkan sebuah buku kecil di meja, lalu menghilang begitu saja. Buku itu bertuliskan resep leluhur. Saat dibuka, halaman pertama kosong. Tapi saat Bayu meneteskan air matanya ke halaman kedua, tulisan merah menyala muncul. Jika kau membaca resep ini sampai akhir, maka kau harus menjadi koki terakhir. Atau dunia akan makan dari tubuhmu. Bayu menutup buku itu, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Halaman demi halaman ia baca, resep dengan bahan-bahan tak masuk akal, daging bocah kembar siam, hati perempuan hamil 7 bulan, dan tulang rahang dari tumbal pertama. Di akhir halaman, tertulis nama, Sarti Weningrum.
Sri Ranti, Genta, Sari, Bayu Dwi Laksono, Bayu membeku, namanya tercatat sebagai pewaris dapur darah berikutnya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Bayu kembali ke lokasi restoran. Ia ingin mengakhirinya, tapi yang ia temukan bukan restoran, melainkan pasar malam penuh pengunjung. Di tengah-tengah pasar, ada satu tenda makan sederhana. Pelang kayu tua tergantung di atasnya. RM Pusaka Rasa, pelayan muda menyambutnya, wajahnya familiar. Genta, apa Mas Bayu ingin mencoba menu spesial malam ini? Bayu tak menjawab, ia melangkah masuk ke tenda. Tamu-tamu lain tak menoleh, ia duduk di meja terakhir. Pelayan membawa satu piring rendang. Ayo, Mas, ini rendang terakhir. Kalau Mas sudah selesai, gantian Mas yang masak. Di belakang, dari dalam dapur tenda, terdengar suara pisau diasah. Dan gamelan mulai mengalun kembali. Bayu duduk di meja terakhir. Di hadapannya, rendang menghitam terhidang dengan asap tipis mengepul. Aromanya seperti menamparkan seluruh kenangan buruk yang selama ini coba ia lupakan. Semua kembali, lorong berdarah, wajah Mbah Sarti, daging manusia di panci besi, dan nama-nama dalam kitab warisan. Pelayan yang menyerahkan rendang kini bukan hanya Genta, tapi juga Sari, perempuan muda yang dulu pernah menyelamatkannya. Mereka berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong namun dalam, seperti dua boneka hidup yang menunggu perintah. Kau harus makan, Mas Bayu, bisik Sari. Hanya dengan itu, kau bisa menutup perjanjian. Bayu menatap mereka. Dan jika aku menolak, jika kau menolak, kata Genta dengan suara berat, kita semua akan terus hidup. Kita semua akan terus lapar. Dan kau akan tetap diburu. Selamanya. Bayu menatap rendang itu. Ia tahu daging siapa di dalamnya. Ia mencium jejak darah, kemarahan, dan ketakutan dari setiap helai seratnya. Tapi di balik semuanya, ada bagian dari dirinya yang mulai tergoda. Piring itu seperti memanggil, makan, Bayu, kau lapar, bukan, kau sudah bagian dari kami. Tangan Bayu perlahan bergerak, jemarinya gemetar memegang sendok. Namun sebelum sendok menyentuh nasi, ia berhenti. Bayu menutup mata, menarik napas dalam. Lalu, ia menjatuhkan sendok itu. Tidak, Genta dan Sari mematung. Aku tidak akan jadi penerus kalian. Aku tidak akan masak. Dan aku tidak akan makan dari mayat orang lain. Di saat itu, tenda restoran mulai bergetar. Lilin-lilin padam satu persatu. Gamelan berhenti. Pelanggan-pelanggan mulai berdiri. Mereka bukan manusia biasa. Wajah mereka memanjang, kulit mereka pucat seperti lilin. Mereka adalah arwah para pemakan dan yang dimakan. Dari balik dapur, muncul sosok yang tak asing, Mbah Sarti. Tapi kini tubuhnya bukan lagi manusia. Separuh arang, separuh darah. Matanya bersinar merah. Suaranya serak dan menggema. Kalau kau menolak, kau akan menjadi bahan utama. Ia mengangkat tangan. Panci-panci di dapur meledak satu persatu. Dinding tenda robek terbuka, memperlihatkan ruang kosong tak berdasar, seperti lambung perut raksasa. Genta dan Sari merintih, tubuh mereka mulai meleleh perlahan seperti lilin terkena api. Bayu berdiri. Ia mencabut kitab resep leluhur dari dalam jaketnya. Dengan cepat, ia membuka halaman terakhir. Di sana, tertulis, akhiri perjanjian darah dengan api suci dari tubuh pewaris yang belum menyajikan, belum memakan, belum memotong. Bayu mencabut korek api dari saku, menyulut ujung kitab itu, dan melemparkannya ke panci utama di tengah dapur. Kitab terbakar, panci menyala, jeritan menggema dari seluruh penjuru. Bayu berlari keluar dari tenda, yang kini berubah menjadi gedung restoran besar dengan api berkobar. Ia menoleh sekali ke belakang, melihat Mbah Sarti berubah menjadi abu, dan wajah-wajah para korban muncul di balik asap, tersenyum lega. Rantai pesugihan telah diputus. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Kota Es kini berubah. Restoran itu tak pernah ada dalam catatan dinas. Tak ada yang mengingatnya, tidak ada foto, tidak ada arsip, tidak ada bukti bahwa RM Pusaka Rasa pernah berdiri. Namun Bayu tahu kebenarannya. Ia kini tinggal di kota kecil di Jawa Tengah, hidup sederhana sebagai penulis fiksi horor. Tapi di balik cerita-cerita yang ia tulis, selalu ada satu tema yang terus muncul, makanan,
darah, dan suara gamelan dari dapur yang tak terlihat. Dan di dalam laci meja kerjanya, tersimpan satu benda terakhir, sendok rendang dari malam itu. Warnanya telah berubah menjadi hitam legam. Kadang, di malam Jumat Kliwon, sendok itu bergetar pelan, seolah mengingatkan bahwa rasa daging manusia tak pernah benar-benar hilang.